Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Motsius Ripan Ardiansyah Samsudin dengan Stanbu 225790001. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Merkantilis dalam konteks perang dagang dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi ekonomi merkantilis. Kedua, ciri-ciri merkantilis. Ketiga, kebijakan ekonomi merkantilis. Keempat, dampak ekonomi merkantilis terhadap global. Yang pertama, definisi ekonomi merkantilis. Istilah merkantilisme ada berasal dari kata bahasa Inggris merchant yang berarti pedagang. Artinya dalam paham teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Akibatnya, sumber kekayaan negara dapat diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau perak. Dengan adanya kontak dengan negara lain, maka akan muncul pula kebijakan waktu yang mendorong aktivitas ekspor dan juga membatasi impor, agar perdagangan internasional berjalan sehat. Langsung kita masuk ke materi kedua. Ciri-ciri merkantilis. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, kepercayaan terhadap sifat statis kekayaan. Kekayaan finansial dianggap terbatas karena kelangkaan logam mulia. Negara-negara yang mencari kemakmuran dan kesuksesan perlu mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin dengan mengorbankan negara lain. Yang kedua, perlunya peningkatan pasokan emas. Emas melambangkan kekayaan dan kekuasaan. Negara ini bisa membiayai tentara melakukan eksplorasi laut untuk mendapatkan sumber daya alam, dan memperluas kerajaan itu bisa melindungi dari invasi. Kurangnya emas berarti kehancuran suatu bangsa. Yang ketiga, perlunya mempertahankan surplus perdagangan. Ini merupakan bagian integral dalam membangun kekayaan. Negara-negara perlu fokus pada penjualan ekspor mereka dan mengumpulkan pendapatan terkait dibandingkan belanja impor dan pengiriman emas ke luar negeri. Yang keempat, pentingnya jumlah penduduk yang besar. Populasi yang besar mewakili kekayaan. Peningkatan populasi suatu negara merupakan bagian integral dalam penyediaan angkatan kerja, mendukung perdagangan dalam negeri, dan mempertahankan angkatan bersenjata. Kelima, pemanfaatan koloni untuk mendukung kekayaan. Beberapa negara membutuhkan koloni untuk mendapatkan bahan mentah, pasokan tenaga kerja, dan cara untuk menjaga kekayaan tetap dalam kendalinya dengan menjual produk yang dihasilkan oleh bahan mentah tersebut ke koloni. Pada dasarnya, koloni meningkatkan kekuatan membangun kekayaan dan keamanan nasional suatu negara. Yang keenam, penggunaan proteksionisme. Melindungi kemampuan suatu negara untuk membangun dan mempertahankan surplus perdagangan mencakup pelarangan negara jajahan berdagang dengan negara lain dan mengenakan tarif atas barang impor. Materi ketiga, kebijakan ekonomi merkantilis. Kebijakannya yang pertama adalah pajak yang tinggi, terutama pada barang-barang manufaktur. Yang kedua, melarang koloni untuk berdagang dengan negara lain. Yang ketiga, memonopoli pasar
dengan kebijakan tertentu. Yang keempat, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk pembayaran. Yang kelima, melarang perdagangan untuk dilakukan di kapal asing. Yang keenam, subsidi ekspor. Yang ketujuh, mempromosikan manufaktur dan industri melalui penelitian atau subsidi langsung, membatasi upah para buruh, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Dampak ekonomi merkantilis terhadap global. Merkantilis menyebabkan terciptanya perusahaan perdagangan monopoli seperti East India Company dan French East India Company. Yang kedua, pembatasan di mana barang jadi dapat dibeli dalam banyak kasus menyebabkan tingginya harga barang tersebut. Yang ketiga, persaingan komersial cenderung mengakibatkan persaingan militer juga, terutama selama Perang Inggris dan Belanda. Yang keempat, para penjajah yang berusaha menghindari pembatasan perdagangan yang diamanatkan oleh merkantilisme terpaksa melakukan penyelundupan secara luas. Yang terakhir, kendala merkantilis dan koloninya di Amerika dan bisa dibilang merupakan salah satu elemen yang menyebabkan revolusi Amerika. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Merkantilisme adalah doktrin ekonomi yang menekankan pada pentingnya akumulasi kekayaan, terutama dalam bentuk emas dan perak, melalui perdagangan ekspor yang kuat dan impor yang terbatas. Dalam konteks perang dagang, pendekatan merkantilis dapat memicu persaingan dan konflik antara negara-negara karena masing-masing negara berusaha untuk meningkatkan surplus perdagangannya dengan cara mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Dampak merkantilisme terhadap stabilitas ekonomi global dapat menjadi kompleks meskipun kebijakan merkantilis mungkin menguntungkan negara yang menerapkannya dalam jangka pendek dengan meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun hal ini juga dapat memicu realitasi dari negara lain yang dapat berujung pada perang dagang atau bahkan konflik yang lebih luas. Selain itu, cenderung mempromosikan proteksionisme seperti tarif dan kuota impor yang dapat mengurangi perdagangan internasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis internasional dan melemahkan kerjasama ekonomi antara negara lain. Jadi, sementara pendekatan merkantilis mungkin menguntungkan bagi beberapa negara dalam jangka pendek, konsekuensi jangka panjangnya terhadap stabilitas ekonomi global bisa menjadi negatif. Kolaborasi dan integrasi ekonomi yang lebih besar biasanya dianggap lebih menguntungkan dalam jangka panjang untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.